Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar bersama. Walaupun belajar dari rumah, tetapi kita harus semangat. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang materi makanan khas dan kondisi geografis. Nah, untuk saat ini kita masih melanjutkan tema yang kedua, yaitu ketahanan pangan, dan sub yang ke-1 tentang pangan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang pertama sampul buku, yang kedua nanti kita akan membaca cerita, kemudian yang ketiga nanti kita akan mengetahui bagaimana rasa dari berbagai macam makanan. Terus nanti kita akan mempelajari kalimat majemuk, kemudian kita akan membandingkan pecahan, dan kita akan melakukan operasi hitung pengurangan pecahan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Anak-anak, coba perhatikan, di sini ibu mempunyai gambar. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah merupakan sampul dari sebuah buku. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu sampul buku. Sekarang ibu akan mengulasnya sedikit. Sampul buku adalah bagian buku yang paling luar. Sampul buku itu ada bagian depannya, ada juga bagian belakangnya. Nah, pada sampul buku yang terdapat di bagian depan biasanya terdapat judul dari buku tersebut, di mana di sini judulnya Cerita Kuliner Nusantara. Kemudian selain judul, di sini ada juga yaitu penulisnya atau pengarang. Siapa pengarangnya? Di sini pengarangnya adalah Laskar Bahasa 5. Kemudian selain judul dan pengarang, di sini juga ada gambar yang mewakili isi buku tersebut. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah sampul bagian depan. Nah, anak-anak, itu untuk sampul buku bagian depan. Untuk sampul buku bagian belakang, biasanya terdapat sinopsis dari cerita tersebut, kemudian biografi pengarang, dan satu lagi ada alamat penerbit. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah tahu apa itu sampul buku. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa sih manfaat sampul buku itu? Sampul buku itu bermanfaat untuk melindungi buku supaya buku tidak mudah rusak. Selain itu, ada manfaat yang lain, yaitu apa? Agar menarik perhatian pembaca. Makanya, pada sampul buku biasanya diberikan gambar dan tulisan-tulisan yang lebih menarik. Nah, sekarang kalian perhatikan pertanyaan berikut ini. Setelah tadi kalian memahami tentang sampul buku, maka apa judul buku yang tadi? Kemudian siapa penulis buku ini? Kemudian siapa penyunting dan ilustratornya? Yang keempat, apa yang kamu lihat dalam gambar itu? Kemudian siapa penerbit buku itu? Latihan ini kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian. Coba perhatikan kalian di sini. Di sini ada gambar orang yang sedang makan bersama ya. Nah, kira-kira ibu akan bercerita apa ya dengan gambar ini? Coba. Nah, ya, setelah tadi kalian memahami tentang sampul buku, kini saatnya kita membaca salah satu judul dari buku tadi, yaitu Seruit Sajian Khas Kota Tapis Berseri. Coba perhatikan di sini. Sini ada gambar makanan. Menarik sekali ya. Kayaknya enak. Coba lihat di sini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini adalah, betul ya, gambar apa? Ikan yang dibakar. Terus disatukan sama bumbu-bumbu rempah-rempah. Nah, inilah yang dinamakan seruit. Apakah kalian pernah mendengar kata seruit?
Ya, betul. Seruit adalah makanan khas yang berasal dari Provinsi Lampung. Seruit itu berbahan dasar ikan. Ikannya bisa dibakar, bisa juga digoreng. Cuman nanti ada campuran bumbu-bumbu yang lain. Cuman yang khasnya adalah durian yang dihaluskan atau disebut juga tempoyak. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah mengenal apa itu seruit. Nah, kalian pernah nggak jalan-jalan ke kota Lampung? Mungkin ada yang pernah, ada juga yang tidak ya. Nih, bagi yang pernah, di Lampung itu banyak sekali makanan khasnya. Kemudian ada juga hewan yang terkenalnya atau binatangnya, yaitu terkenal dengan gajahnya. Nah, selain itu juga di Lampung itu mempunyai julukan, yaitu Kota Tapis Berseri. Baiklah anak-anak, kenapa Lampung dikasih julukan kota khas, dikasih julukan Kota Tapis Berseri? Nah anak-anak, setelah tadi kalian mengenal seruit, Kota Lampung juga memiliki julukan Kota Tapis Berseri. Kira-kira apa sih maksudnya ya Kota Tapis Berseri? Itu adalah harapan dari warga Kota Lampung. Mereka berharap supaya Kota Lampung menjadi kota yang tertib, aman, patuh, iman, dan sejahtera. Kemudian berserinya adalah bersih, sehat, rapih, dan indah. Nah, itu adalah julukan Kota Lampung. Baiklah anak-anak, kita akan membaca cerita dari judul yang tadi. Nanti Ibu akan membacakan cerita sebagian dan nanti dilanjutkan oleh kalian bersama-sama dengan menggunakan nada dan intonasi yang tepat. Baiklah anak-anak, coba perhatikan di sini. Pagi ini, Samil dikejutkan dengan banyaknya sanak saudara yang berkumpul di rumahnya. Ia mungkin lupa bahwa hari ini ayah dan ibunya akan mengadakan syukuran atas keberhasilannya dalam menjuarai lomba cerdas cermat antar SD tingkat provinsi. Samil anak yang rajin. Kebiasaan sehari-harinya tak lupa selalu membaca buku. Samil selalu ingat pesan gurunya bahwa dengan membaca bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Atas prestasinya, Samil berhak maju dalam lomba cerdas cermat antar SD tingkat nasional mewakili Provinsi Lampung. Nah, sekarang kalian baca bersama-sama dengan menggunakan intonasi yang tepat. Silakan kalian baca slide berikutnya. Baiklah anak-anak, kalian boleh lanjut bacanya. Ceritanya semakin seru ya. Coba baca kembali cerita berikut ini. Ayo anak-anak, semangat ya. Teruskan bacanya. Nanti ceritanya lebih menarik lagi. Boleh kalian lanjutkan ceritanya. Ini masih panjang ya. Tetap semangat ya. Ayo anak-anak, semangat lagi. Nih ceritanya sedikit lagi. Nah, tibalah ini cerita yang terakhir. Silahkan kalian pahami lagi, ceritakan lagi. Nah, anak-anak, selesai membaca cerita tadi, apa coba yang kalian peroleh dari cerita tadi? Banyak hal yang kita peroleh dari bacaan tadi. Di antaranya yaitu 1, kita lebih mengenal Provinsi Lampung. Di Lampung itu banyak sekali makanan khas daerahnya, kemudian julukan kotanya, kemudian ada kebiasaan yang sangat erat sekali dengan Pancasila, yaitu kebiasaan berkumpul bersama untuk menjaga silaturahmi. Selain itu, kita juga tadi memperoleh pengetahuan ya, di mana kalau kita dilarang menggunakan potas ketika kita mengambil ikan, karena itu sangat berbahaya sekali dan merugikan bagi air sungai. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca cerita tadi, kemudian menyebutkan isi cerita, kini kalian giliran menuliskan 1. Mengapa Ibu Samil membuat seruit? Kalian boleh jawab sesuai dengan isi cerita tadi. Yang kedua, apa yang dilakukan tokoh Samil di tengah cerita tadi? Dan yang ketiga, apa doa yang dipanjatkan para tamu di akhir cerita? Selain ini, kalian juga akan menuliskan bahan-bahan apa saja
yang bisa digunakan untuk membuat seruit, kemudian bagaimana cara membuatnya, dan yang terakhir, kalian boleh gambar seruit semampu kalian. Nah, kalau sudah selesai, kalian ini boleh kerjakan di buku tugas kalian. Ya, lanjut. Coba, dari berbagai macam makanan tadi, kita bisa tahu aroma dan rasa makanan tentu berbeda-beda. Coba perhatikan di sini, Ibu punya gambar durian. Pasti kalian sudah tahu bagaimana sih aroma durian? Nah, aroma durian itu sangat harum dan harumnya khas. Mungkin bagi sebagian orang aroma durian itu bau, tetapi sebenarnya aroma durian itu harum khas. Kemudian bagaimana rasanya? Rasanya tentu manis ya kalau yang sudah masak. Nah, sekarang dari gambar tersebut, dari rasa tersebut, Ibu akan membuat kalimat dari dua klausa yang tadi berbeda. Baiklah anak-anak, Ibu punya sebuah gambar. Di sini ada gambar durian. Durian itu aromanya harum dan rasanya manis. Dari dua kata tersebut, dari dua kalimat tersebut kita bisa gabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu mempunyai ciri gabungan dari dua frase yang dihubungkan dengan kata penghubung. Nah, di sini tadi frase yang pertama adalah durian aromanya harum. Frase yang kedua, rasanya manis. Menggunakan kata penghubung dan. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat majemuk dengan menggunakan kata penghubung dan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham cara membuat kalimat majemuk? Ya, bagus. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kalimat majemuk dari gambar-gambar yang telah Ibu sediakan. Untuk yang pertama, kalian tentukan dulu aroma dari makanan tersebut. Kemudian, bagaimana rasanya? Setelah ketemu, baru nanti kalian dibikin kalimat majemuknya. Di sini ada ikan bakar, kemudian ada sambal, kemudian ada tiwul, kemudian ada jahe, ada bawang putih. Nah, selamat mengerjakan. Nanti kalian boleh catat di buku tugas kalian. Anak-anak sekalian, setelah tadi kita mengetahui aroma dan rasa dari sebuah makanan, mari kita cari tahu perbandingan dari pecahan. Ibu sudah punya cerita tentang cara membandingkan pecahan. Anak-anak, kalian boleh baca ceritanya. Di sini ada Kevin yang diminta ibunya untuk membeli cabai merah dan bawang merah ke kedai Bu Ija. Di sini ibu menyuruh Kevin membelikan 1/4 kilogram cabai dan 1/2 kilogram bawang merah. Tapi Kevin bingung. Ini yang lebih berat yang mana ya? Karena kalau dilihat dari jumlahnya, volumenya, ternyata cabai lebih banyak dan bawang merah lebih sedikit. Sedang bingungnya Kevin, tiba-tiba ada Ali. Dan Ali mengajak Kevin untuk memecahkan masalahnya. Ali membawa Kevin ke rumahnya. Kemudian Ali mengajak Kevin untuk menimbang barang belanjaan Kevin. Setelah ditimbang, ternyata berat cabai itu terlihat 250 gram dan bawang merah ternyata 500 gram. Oh, berarti 1/4 kilogram cabai itu sama dengan 250 gram dan 1/2 kilogram bawang itu sama dengan 500 kilogram. Akhirnya Kevin mengetahui bahwa 1/4 kilogram lebih sedikit dari 1/2 kilogram. Nah, anak-anak, selain kita bisa menggunakan dengan timbangan tadi, kita juga bisa menghitungnya, yaitu dengan cara mengalihkan silang. Baik, Ibu akan memberikan cara kepada kalian bagaimana membandingkan
pecahan dengan mengalihkan silang. Coba lihat di sini anak-anak. Tadi Ali disuruh membeli 1/4 cabai dan 1/2 bawang. Nah, biar kita tahu mana yang lebih berat, kita mengalihkan silang penyebut dan pembilang. 2 yang ini kita tarik ke atas dikalikan dengan 1. 1 dikali 2 menjadi hasilnya 2. Kemudian yang 4 kita tarik ke atas juga, jadi 1 kali 4 hasilnya 4. Coba perhatikan bilangan mana yang lebih besar, apakah 2 atau 4? Ya, tentu 4. Jadi bisa ditemukan bahwa 1/2 lebih besar dari 1/4. Dan nanti kita bisa menulisnya dengan simbol lebih kecil. Nah, 1/4 lebih kecil dari 1/2 atau 1/2 lebih besar dari 1/4. Paham? Ya, baiklah. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi memahami cara membandingkan 2 buah pecahan, kini saatnya kita membantu Ibu Kevin. Di sini Ibu Kevin ini ingin membuat soto ayam Betawi. Dan ini sebagian bahan-bahan yang digunakan oleh Ibu Kevin. Dapatkah kalian membantu Ibu Kevin menemukan sisa bahan makanan yang tidak terpakai? Coba perhatikan di sini. Bahan-bahan untuk membuat soto ayam ada daging ayam, kemudian ada santan, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada jahe. Nah, dari bahan-bahan tersebut, Ibu membeli daging ayam 1 kg, kemudian santan setengah liter, kemudian bawang merah 20 buah, kemudian bawang putih 10 buah, dan jahe 1 buah. Kita perhatikan dulu yang paling atas. Ibu mempunyai daging ayam 1 kg. Ibu mempunyai daging ayam 1 kg. Kemudian Ibu hanya memakainya setengah kilogram. Nah, berarti ada sisa kan? Bagaimana cara menemukan sisanya? Yaitu kita bisa menggunakan operasi hitung pengurangan pecahan. Tapi di sini 1 kan bukan pecahan. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama kita harus mengubahnya dulu. Dari 1 kg kita rubah menjadi pecahan. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu angka 1 ini merupakan bilangan bulat. Kalau ingin diubah menjadi pecahan, maka harus menentukan pembilang dibagi penyebut yang hasilnya 1. Nah, bisa dimulai dari angka yang paling kecil. 1 itu adalah bisa 1/1, bisa juga bisa juga 2/2, bisa juga 3/3, dan selanjutnya. Kenapa? Karena 1 dibagi 1 hasilnya 1, 2 dibagi 2 hasilnya tetap 1. Nah, untuk melakukan operasi hitung pengurangan pecahan berikut, kita bisa langsung menggunakan yang sudah sesuai dengan penyebutnya. Yang mana? Bisa yang ini. Nah, jadi kita bisa mengerjakan di sini bahwa 2/2 dikurangi 1/2. Sudah paham sampai sini? Kita tidak ngambil yang ini karena ini kita cari yang sudah sama penyebutnya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, kita bisa langsung mengurangkan. Tetapi yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja. Untuk penyebutnya tidak usah, langsung tulis aja yang tadi. 2 dikurangi 1 hasilnya 1, kemudian yang 2-nya langsung ditulis. Jadi hasilnya adalah 1/2. 1 kg ayam dikurangi setengah kilogram, hasilnya adalah setengah kilogram. Paham? Baiklah, kalau sudah paham, kita lihat yang kedua. Untuk yang kedua ini berbeda penyebutnya ya. Berarti ada caranya lagi. Coba perhatikan sini. Di sini ada setengah liter. Di sini ada 1/4 liter. Ini penyebutnya berbeda. Yang ini 2, yang ini 4. Di materi sebelumnya, jika kita ingin menyamakan penyebutnya, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama tadi kita bisa membagi langsung kalau bilangannya bisa.
seperti ini 4 dibagi 2 bisa? Bisa, berarti kita bisa langsung. Tapi kalau misalnya bilangannya tidak bisa dibagi langsung, bagaimana caranya? Tadi sudah dibahas ya, bisa dengan KPK, bisa juga dengan mengalihkan bilangan tersebut. Siap, kita hitung yang ini ya. Di sini ada 1/2 dikurangi 1/4. Karena di sini bilangan yang satunya bisa dibagi sama bilangan yang satunya lagi, maka kita bisa menentukan langsung berapa penyebutnya. Kita bisa menggunakan penyebutnya 4. Caranya sama seperti tadi penjumlahan, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan dikali 1. Nah gitu, 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Kemudian dikurangi penyebutnya 4, 4 dibagi 4, 1 dikali 1 jadi 1. Jadi hasilnya 2/4 dikurangi 1/4. Baru kita bisa langsung mengerjakan. Jadi hasilnya adalah 1/4. Mudah bukan? Kalian bisa paham? Baiklah, untuk nomor C, D, dan E boleh kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kemudian Ibu tambah lagi soalnya biar kalian lebih paham. Nah, agar kalian lebih memahami materi yang tadi Ibu berikan, kalian boleh berlatih di rumah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia dari nomor 1 sampai nomor 4. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu, dari mulai mengetahui sampul buku, kemudian memahami cerita, kemudian membuat kalimat majemuk, mengetahui aroma dan rasa, kemudian tadi membandingkan pecahan dengan mudah, dan tadi yang terakhir yaitu mengurangi pecahan atau operasi hitung pengurangan pecahan. Baiklah anak-anak, semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa, selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.